Ya, di sini kita akan membuat pencatatan saldo piutang. Langkah-langkahnya itu, ya, yang pertama itu setup, lalu ke balance, lalu ke customer balance. Nah, ini kita jangan lupa kita pilih customer summary, lalu kita pilih customernya. Di sini kita ambil customer yang pertama ya, yaitu dengan kode akun C001. Lalu kita use, lalu kita DD cell, lalu di sini kita isi sesuai yang ada di modul, kita isi. Lalu kita record ya, kita lakukan hal yang sama kepada customer yang kedua dengan kodenya itu C002 pada PT Visual Mandiri. Kita tambahkan, lalu kita isi sesuai yang ada di modul. Isi sesuai dengan kartu piutang yang ada di modul. Jika sudah, kita record. Oke, lalu kita lanjutkan kepada customer yang ketiga dengan kode C003 pada PT MNC Picture. Kita tambahkan, lalu kita isi juga sesuai dengan yang sudah ada di modul kartu piutang, saldo piutangnya. Lalu kita record. Selanjutnya itu pada customer yang keempat dengan kode C004, yaitu kepada PT Harapan Sejahtera. Kita add cell, lalu kita isi juga.
Lalu kita record, kita oke. Nah, selanjutnya kita ingin membuat pencatatan saldo hutang. Langkah-langkahnya itu yang pertama itu kita ke setup, lalu kita ke balance, lalu ke supplier. Jangan lupa supplier summary-nya kita pencet, lalu kita pilih salah satu supplier. Kita ambil dulu yang pertama itu dengan kode S001 kepada PT Baja Tama Visual Mandiri. Kita use, lalu kita ada di purchase. Kita isi juga sesuai dengan yang ada di modul. Saldo hutang yang ada di modul. Lalu jika sudah kita record, kita lakukan hal yang sama juga pada supplier yang kedua dengan kode S002 kepada PT Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita use, lalu kita DD, lalu kita isi juga sesuai dengan yang sudah ada di modul, saldo hutang yang sudah ada di modul. Lalu jika sudah kita record, selanjutnya itu pada supplier yang ketiga dengan kode S003 kepada PT Wirasti, kita use, lalu kita tambahkan, lalu kita isi juga sesuai dengan yang sudah ada di modul, saldo hutang yang sudah ada di modul. Lalu kita record ya, jika sudah kita record, ya kita oke. Selanjutnya itu kita ingin membuat pencatatan persediaan barang. Langkah-langkahnya itu, yang pertama itu kita klik inventory, dari menu inventory, lalu kita ke item list, lalu kita klik new, klik baru. Nah, di sini kita isi sesuai modul yang sudah ada di modul mengenai persediaan barang ya. Lalu kita jangan lupa checklist ketiga ini, yaitu pada iBuy this item, pada
I sell this item juga kita checklist, lalu pada I inventory kita checklist, lalu pada I buy this item ini untuk cost of sales account-nya itu kita pilih HPP, lalu untuk I sell this item-nya itu kita pilih penjualan, dan untuk I inventory this item ini kita pilih kalung Lavin and Rose kita gunakan. Lalu sesudah itu kita ke buying deals, kita ke buying details dulu. Lalu untuk buying unitnya itu kita tulis gram, lalu text code-nya itu kita ganti non-taxable. Untuk selling detailnya, untuk best selling price-nya itu kita tulis 13.400.000. Untuk selling unitnya itu gram. Untuk text code-nya itu non-taxable. Nah, jika sudah, kita klik OK. Lalu kita lanjutkan pada item yang kedua. Kita klik New, lalu kita tulis item yang kedua sesuai dengan yang sudah ada di modul mengenai persediaan barang ya. Lalu jangan lupa kita checklist ketiga ini, yaitu pada I buy this item, kita checklist, lalu I sell this item, lalu kita checklist juga I inventory this item. Untuk I buy this item ini kita HPP, kita pilih HPP, lalu pada I sell ini kita pilih penjualan, lalu pada I inventory this item ini kita pilih cincin. Kita pilih cincin Spectrum of Pink Beach, lalu kita gunakan. Nah, sesudah itu kita ke buying details, sudah gram, unitnya gram dan text code-nya non-taxable. Lalu ke selling detailnya kita ubah best selling price-nya itu sebesar 3.500.000. Jika sudah, kita OK. Lalu kita lanjutkan pada persediaan barang yang ketiga, item yang ketiga. Kita tulis sesuai apa yang sudah ada di modul mengenai persediaan barang. Jangan lupa kita checklist juga ketiga ini, yaitu pada I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item.
Untuk iBuy this item ini kita pilih HPP. Pada iSale this item ini kita pilih penjualan. Lalu pada iInventory this item ini kita pilih gelang. Kita pilih gelang. Nih gelang. LOL dan LVS. Kita gunakan. Lalu pada buying details unitnya menggunakan gram. Lalu text code-nya menggunakan non-taxable. Lalu pada selling details, best selling price-nya itu sebesar 2.582.000. Lalu unitnya gram. Text code-nya itu non-taxable. Nah, lalu kita klik OK. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita lanjutkan pada persediaan barang yang keempat. Item barang yang keempat. Kita klik New. Lalu kita isi juga sesuai yang sudah ada di modul mengenai persediaan barang ya. Lalu kita checklist ketiga ini, yaitu pada iBuy this item, pada iSell this item, lalu pada iInventory this item. Pada iBuy this item ini kita pilih HPP, lalu pada iSell this item itu kita pilih penjualan, lalu pada iInventory this item ini kita pilih gelang. Gelang sama. Lalu selanjutnya itu kita ke buying detail. Pada buying detail ini kita unit itu menggunakan gram dan text code-nya itu non-taxable. Lalu pada selling detailnya itu untuk best selling price-nya itu 2 juta. Unitnya itu gram, lalu text code-nya itu non-taxable. Lalu kita klik OK. Sudah 4 item, lalu kita close. Lalu selanjutnya kita membuat saldo persediaan barang ya. Langkah-langkahnya itu pilih menu inventory, lalu count inventory. Nah, pada bagian count ini kita ketik secara manual ya jumlah persediaan barang. Jika sudah, kita adjust inventory, kita adjust, lalu kita continue, lalu kita opening balance. Nah, pada bagian adjust inventory ini kita masukkan nominal HPP ya dari masing-masing barang pada kolom unit cost. Kita isi.
Lalu jika kita sudah mengisi persediaan awal barang dagang, kita klik record. Nah, sesudah itu kita lanjutkan pada data transaksi perusahaan, yang dimana transaksi pertama itu adalah transaksi pembelian tunai dengan menggunakan USD atau US dollar, di mana tanggal 2 Januari 2023 perusahaan membeli barang secara tunai kepada PT Baja Tama Visual. Langkah-langkahnya itu, yang pertama itu kita pilih model purchase, lalu kita enter purchase. Nah, di sini kita pilih menunya bill, lalu kita masukkan suppliernya, yaitu suppliernya PT Baja Tama Visual. Terminnya kita ubah menjadi COD. Klik OK. Lalu jangan lupa checklist text inclusive-nya. Lalu kita ubah tampilan layout-nya menjadi item. Kita ubah. Lalu kita isi data transaksi purchase itu sesuai dengan bukti transaksi. Lalu jika sudah selesai pada transaksi pertama, penginputan transaksi pertama, kita klik record ya, kita klik record. Nah, untuk melihat hasil transaksi pertama yang tadi itu, langkah-langkahnya itu kita pilih model purchase, lalu kita ke transaksi jurnal, lalu kita ubah tanggalnya ya. Nah, ini adalah transaksi pertama, bukti transaksi yang pertama. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk transaksi yang kedua, di mana transaksi kedua itu pembayaran transaksi pembelian tunai dengan menggunakan USD atau US dollar, yang dimana pada tanggal 2 Januari 2023 perusahaan membayar transaksi kepada PT Baja Tama Visual menggunakan bank USD atau US dollar sebesar 277,5 US dollar. Nah, langkah-langkahnya itu, yang pertama kita klik model purchase, lalu kita ke pay bill. Lalu kita pilih suppliernya itu yang tadi
PT Baja sama visual. Lalu untuk account ini kita ubah menjadi bank USD. Lalu kita isi tanggalnya sesuai yang ada di bukti transaksi. Lalu kita isi nominalnya yang ingin dibayar pada kolom amount applied-nya kita isi. Jika sudah, kita klik record. Nah, untuk melihat bukti transaksi yang kedua tadi, kita pilih model purchase, lalu ke transaction journal, lalu kita pilih tabnya itu disbursement. Nah, ini adalah transaksi tadi ya, transaksi yang kedua, yaitu pada transaksi pembayaran, transaksi pembelian tunai yang menggunakan USD atau US dollar. Nah, selanjutnya itu kita ke transaksi yang ketiga. Transaksi yang ketiga itu adalah transaksi pembelian kredit, yang dimana pada tanggal 4 Januari 2023 perusahaan membeli barang secara kredit kepada PT Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, ini menggunakan IDR, Indonesian Rupiah. Maka langkah-langkahnya itu, yang pertama itu kita klik model purchase, lalu kita ke enter purchase. Untuk kita pilih menu bill, lalu kita masukkan suppliernya. Suppliernya itu tadi PT Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lalu untuk terminnya itu menggunakan in a given. Lalu kita klik OK. Untuk layoutnya kita pilih item ya, jangan lupa layoutnya kita pilih item. Lalu kode transaksinya ya. Tanggalnya tadi tanggal 4. Lalu kita isi sesuai bukti transaksi yang ketiga tadi ya, bukti transaksi yang ketiga mengenai pembelian kredit.
Untuk teksnya ini kita menggunakan PPN ya, PPN sebesar 11%, pajak pertambahan nilai sebesar 11%. Kategorinya L, lokal. Lalu jika sudah kita isi, kita klik record. Kita klik record. Untuk melihat bukti transaksi yang ketiga tadi, kita bisa pilih model purchase, lalu kita ke transaction journal. Pada transaction journal kita pilih tabnya purchase ya. Kita pilih purchase. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, ini ada transaksi yang ketiga tadi. Transaksi yang ketiga mengenai pembelian kredit ya, menggunakan Indonesian rupiah. Lalu selanjutnya kita ke transaksi keempat. Transaksi keempat itu adalah transaksi pembelian tunai menggunakan Indonesian rupiah, yang dimana tanggal 5 Januari 2023 perusahaan membeli barang secara tunai kepada PT Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, langkah-langkahnya itu, yang pertama itu kita klik model purchase, lalu kita enter purchase, lalu kita pilih menunya bill, kita pilih supplier. Suppliernya itu tadi PT Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lalu untuk termin menggunakan COD. Klik OK. Lalu kode transaksinya. Tanggalnya itu kita ubah juga tadi tanggal 5 Januari 2023. Untuk layoutnya kita ubah menjadi item. Nah, kita isi sesuai dengan bukti transaksi yang keempat tadi ya, tentang pembelian tunai Indonesian rupiah. Untuk teksnya itu kita menggunakan PPN ya, PPN sejumlah 11%. Dan kategorinya kita ubah juga lokal. Lalu jika sudah, kita record. Nah, untuk melihat bukti transaksi keempat yang tadi, kita bisa pilih menu purchase, lalu ke transaction journal. Lalu pada transaction journal itu kita pilih tabnya purchase. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, ini transaksi yang keempat tadi ya, yang tertanggal 5 Januari 2023 mengenai transaksi pembelian tunai atau Indonesian rupiah, menggunakan Indonesian rupiah. Selanjutnya itu kita ke transaksi yang kelima. Transaksi kelima itu mengenai pembayaran transaksi pembelian tunai menggunakan Indonesian rupiah juga, yang dimana tanggal 5 Januari 2023 perusahaan membayar transaksi PT Demokrasi Indonesia Perjuangan menggunakan bank
IDR Indonesian rupiah sebesar 8.880.000. Langkah-langkahnya itu, pertama kita klik model purchase, lalu kita ke enter purchase, lalu kita pilih menu pay bill, lalu kita pilih suppliernya itu PT Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lalu untuk akunnya itu kita menggunakan Bank BCA IDR Indonesian rupiah. Lalu kita isi cek numbernya itu sesuai dengan yang ada di transaksi, kode transaksi. Tanggalnya tadi tanggal 5 Januari 2023. Lalu kita isikan nominal ya. Kita isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom amount applied-nya. Sebesar 8.880.000. Nah, sesudah kita memasukkan atau menginput transaksi kelima, jika sudah semua maka kita record. Lalu untuk melihat hasil transaksi yang kelima tadi, kita bisa pilih menu purchase, lalu kita ke transaction journal. Lalu pada transaction journal itu kita pilih tab disbursement. Nah, ini adalah bukti transaksi kelima tadi pada tanggal 5 Januari 2023 mengenai pembayaran transaksi pembelian tunai menggunakan Indonesian rupiah.